Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Padilla, NIM 45220091 dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis akan menjelaskan materi manajemen keuangan, yaitu manajemen modal kerja. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian modal kerja, yang kedua pentingnya modal kerja, yang ketiga sumber modal kerja, yang keempat konsep modal kerja, yang kelima jenis-jenis modal kerja, yang keenam tujuan modal kerja, yang ketujuh faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja, dan yang kedelapan metode perhitungan kebutuhan modal kerja. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pengertian modal kerja. Adapun pengertian modal kerja menurut para ahli terbagi menjadi dua, yaitu menurut Kasmir dan menurut Jarwanto. Adapun pengertian modal kerja menurut Kasmir yaitu modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Adapun pengertian modal kerja menurut Jarwanto yaitu modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih. Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pentingnya modal kerja. Ada 4 pentingnya modal kerja menurut Kasmir, yaitu yang pertama bagi kegiatan operasional. Kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Ini merupakan manajemen modal kerja. Yang kedua, bagi investasi dalam aktiva lancar. Investasi dalam aktiva lancar cepat dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan, artinya perusahaan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer keuangan. Selanjutnya yang ketiga, bagi perusahaan yang relatif kecil. Bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja sangat penting. Perusahaan kecil relatif terbatas untuk memasuki pasar modal besar dan jangka panjang. Pendanaan perusahaan lebih mengandalkan pada utang jangka pendek, seperti utang dagang, utang bank 1 tahun yang tentunya dapat mempengaruhi modal kerja. Dan yang keempat, bagi pertumbuhan penjualan. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambah piutang, persediaan dan juga saldo kas. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan penjualan akan berpengaruh terhadap komponen dalam aktiva lancar. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu sumber modal kerja. Terdapat 8 sumber modal kerja menurut Kasmir, yaitu yang pertama, hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan adalah pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Yang kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga. Keuntungan penjualan surat-surat berharga adalah selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga tersebut. Yang ketiga, penjualan saham adalah perusahaan melepas sejumlah saham yang dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Yang keempat, penjualan aktiva tetap adalah
Yang dijual yaitu aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Yang kelima, penjualan obligasi adalah perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Yang keenam, memperoleh pinjaman adalah pinjaman dari pihak kreditor atau bank atau lembaga lain. Yang ketujuh, dana hibah, dan yang ke-8, sumber lainnya. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu konsep modal kerja. Dalam manajemen modal kerja, terdapat beberapa konsep modal kerja yang sering digunakan. Konsep modal kerja dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif. Menyebutkan bahwa konsep modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Seluruh investasi dalam aktiva lancar. 4 konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor atau gross working capital. Modal kerja kotor atau gross working capital adalah semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut modal kerja. Yang kedua, konsep kualitatif merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih atau net working capital. Modal kerja bersih atau net working capital merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Yang ketiga, konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu jenis-jenis modal kerja. Adapun jenis-jenis modal kerja menurut Kazmir terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, modal kerja kotor atau gross working capital. Modal kerja kotor atau gross working capital adalah semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut modal kerja. Artinya, mulai dari kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Kemudian, yang kedua, modal kerja bersih atau net working capital. Modal kerja bersih atau net working capital merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank, jangka pendek atau 1 tahun, utang gaji, dan utang lancar lainnya. Sedangkan jenis-jenis modal kerja menurut Jarwanto terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Nah, modal kerja permanen ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Kemudian yang kedua, modal kerja normal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luar produksi yang normal. Kemudian jenis-jenis modal kerja yang kedua yaitu modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah
tergantung pada perusahaan. Modal kerja variabel ini dapat dibedakan dalam 3, yaitu modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah. Perusahaan tersebut disebabkan karena fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Kemudian yang ketiga, konsep kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat atau mendadak yang tidak dapat diketahui atau diramalkan terlebih dahulu. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu tujuan modal kerja. Tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan menurut Kazmir terbagi menjadi 7 bagian, yaitu diantaranya yang pertama, guna memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat. Yang kelima, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan dan laba. Dan yang ketujuh, melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama jenis perusahaan, yang kedua syarat kredit. Nah, faktor yang pertama yaitu jenis perusahaan. Jenis kegiatan perusahaan dalam praktiknya meliputi 2 macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non-jasa atau industri. Kebutuhan modal dalam perusahaan industri lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Di perusahaan industri, investasi dalam bidang kas, piutang, dan persediaan relatif lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang sangat menentukan kebutuhan akan modal kerjanya. Faktor yang kedua yaitu syarat kredit. Syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan mencicil atau angsuran juga sangat mempengaruhi modal kerja. Untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui penjualan secara kredit. Penjualan barang secara kredit memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk membeli barang dengan cara pembayaran diangsur atau dicicil beberapa kali untuk jangka waktu tertentu. Nah, hal yang perlu diketahui dalam syarat-syarat kredit dalam hal ini adalah yang pertama, syarat untuk pembelian bahan atau barang dagangan. Syarat untuk pembelian bahan atau barang yang akan digunakan untuk memproduksi barang mempengaruhi modal kerja. Pengaruhnya berdampak terhadap pengeluaran kas. Jika persyaratan kredit lebih mudah, akan sedikit uang kas yang keluar. Demikian pula, sebaliknya, syarat untuk pembelian bahan atau barang dagangan juga memiliki kaitannya dengan sediaan. Kemudian yang kedua, syarat penjualan barang. Dalam syarat penjualan,
Apabila syarat kredit diberikan relatif lunak seperti potongan harga, modal kerja yang dibutuhkan semakin besar dalam sektor piutang. Syarat-syarat kredit yang diberikan apakah 2/10 net 30 atau 2/10 net 80 juga akan mempengaruhi penjualan kredit. Agar modal kerja diinvestasikan dalam sektor piutang dapat diperkecil, perusahaan perlu memberikan potongan harga. Kebijakan ini di samping bertujuan untuk menarik minat debitur untuk segera membayar utangnya, juga untuk memperkecil kemungkinan risiko utang yang tidak tertagih atau macet. Yang ketiga, waktu produksi. Untuk waktu produksi, artinya jangka waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka akan semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi modal kerja, maka akan semakin kecil modal kerja yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, tingkat perputaran sediaan. Pengaruh tingkat perputaran persediaan terhadap modal kerja cukup penting bagi perusahaan. Semakin kecil atau rendah tingkat perputaran, kebutuhan modal kerja semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian dibutuhkan perputaran persediaan yang cukup tinggi agar memperkecil risiko kerugian akibat penurunan harga serta mampu menghemat biaya penyimpanan dan pemeliharaan persediaan. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu metode perhitungan kebutuhan modal kerja. Nah, terdapat 7 metode perhitungan kebutuhan modal kerja, yaitu yang pertama, kecepatan perputaran operasional. Kecepatan perputaran operasional adalah kemampuan dana yang tertanam dalam tiap unsur modal kerja perusahaan yang berputar dalam satu periode tertentu, yang merupakan rasio antara jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi terhadap jumlah penjualan yang diperoleh selama periode tersebut. Nah, rasio-rasio ini terdiri dari yang pertama, perputaran kas atau cash turnover, merupakan kemampuan dana yang telah tertanam dalam kas berputar pada periode tertentu. Jumlah kas yang ada dalam perusahaan hendaklah tidak kurang dari 5% sampai 10% dari jumlah aktiva lancarnya. Efisiensinya penggunaan kas ditunjukkan dengan semakin tingginya cash turnover, namun nilai kas yang besar menunjukkan terjadinya idle money pada perusahaan. Nah, adapun rumus perputaran kas yaitu perputaran kas sama dengan penjualan dibagi kas rata-rata. Kemudian yang kedua, perputaran piutang atau receivable turnover, merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar pada saat periode tertentu. Rendahnya modal kerja yang tertanam pada piutang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat receivable turnover, yang berarti bahwa adanya over investment dalam akun piutang. Standar umum perputaran piutang yaitu 7,2 kali, artinya adalah seluruh piutang dapat ditagih dalam 7,2 kali atau 50 hari. Adapun rumus perputaran piutang yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi piutang rata-rata. Kemudian metode yang kedua yaitu lamanya perputaran setiap unsur modal kerja.
merupakan periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan tiap-tiap unsur modal kerja dalam satu periode, yaitu yang pertama lamanya perputaran kas. Merupakan periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan kas dalam satu periode. Standar pengumpulan kas 15 hari. Nah, adapun rumus lamanya perputaran kas yaitu lamanya perputaran kas sama dengan 360 dibagi perputaran kas. Kemudian yang kedua lamanya perputaran piutang. Periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang menjadi kas dalam suatu periodenya. Standar umum pengumpulan piutang yaitu 60 hari atau 7,2 kali. Adapun rumus lamanya perputaran piutang yaitu lamanya perputaran piutang sama dengan 360 dibagi perputaran piutang. Kemudian metode yang ketiga yaitu lamanya perputaran modal kerja keseluruhan. Merupakan jumlah lamanya perputaran keseluruhan unsur-unsur modal kerja. Nah, adapun rumusnya yaitu lamanya perputaran modal kerja keseluruhan sama dengan lamanya perputaran kas ditambah lamanya perputaran piutang. Kemudian metode yang keempat yaitu kecepatan perputaran modal kerja keseluruhan. Merupakan jumlah lamanya perputaran modal kerja yang jika turnover modal kerja rendah yang berarti terdapat kelebihan modal kerja yang mungkin dapat disebabkan oleh rendahnya inventory turnover, piutang atau adanya saldo kas yang terlalu besar. Semakin lamanya periode perputaran, maka akan mengakibatkan jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin besar. Nah, adapun rumus dari kecepatan perputaran modal kerja keseluruhan, yaitu kecepatan sama dengan 360 dibagi lamanya perputaran modal kerja keseluruhan. Kemudian metode yang kelima yaitu kebutuhan modal kerja. Merupakan tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan modal kerja dalam suatu periode tertentu yang dicantumkan dalam rupiah. Besar kecilnya jumlah kebutuhan modal kerja tergantung dari berbagai faktor yang terdapat dalam suatu perusahaan. Nah, adapun rumus dari kebutuhan modal kerja yaitu kebutuhan sama dengan penjualan dibagi kecepatan perputaran modal kerja keseluruhan. Kemudian metode yang keenam yaitu modal kerja yang tersedia. Merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan cara mengurangi aktiva lancar dengan hutang lancar. Adapun rumusnya yaitu modal kerja yang tersedia sama dengan aktiva lancar dikurang hutang lancar. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu kekurangan atau kelebihan modal kerja. Merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja dengan mengurangi kebutuhan modal kerja dengan modal kerja yang tersedia. Adapun rumusnya yaitu kekurangan atau kelebihan modal kerja sama dengan kebutuhan modal kerja dikurang modal kerja yang tersedia. Nah, mungkin cukup itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.